BPJS Kesehatan, nama ini pasti udah nggak asing lagi kan? Buat jutaan orang, ini adalah penyelamat sejati. Tapi, coba deh kita lihat dari sisi dokter dan rumah sakit, ceritanya bisa jadi jauh lebih rumit. Nah, kali ini kita bakal coba kupas tuntas dilema yang ada di jantung sistem jaminan kesehatan kita ini. Jadi sistem JKN BPJS kita ini kan lahir dari sebuah janji yang luar biasa mulia ya. Intinya, jangan sampai ada lagi orang yang jatuh miskin cuma gara-gara sakit. Ide yang hebat kan? Tapi, seperti yang bisa kita lihat, janji besar ini ternyata harus berhadapan dengan kenyataan di lapangan yang, penuh tantangan. Oke, sebelum kita masuk ke masalahnya, kita lihat dulu sisi suksesnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kisah sukses global. Ini penting loh, karena sebelum kita ngomongin kekurangannya, kita harus sama-sama mengakui dulu kalau JKN BPJS ini adalah sebuah pencapaian yang gila-gilaan besarnya. Skalanya itu bukan main-main, bahkan kalau kita bandingkan di tingkat dunia sekalipun. Coba deh kita bayangkan, dulu kalau ada yang kena penyakit katastrofik kayak kanker atau serangan jantung, itu bisa langsung melenyapkan tabungan seumur hidup, habis seketika. Nah, berkat JKN, jutaan keluarga sekarang punya jaring pengaman. Mereka bisa berobat. Ini benar-benar perubahan fundamental. Fakta yang harus kita akui bersama. Skalanya itu benar-benar mengesankan loh. Saking impresifnya, para petinggi BPJS sampai diundang kemana-mana, ke forum-forum internasional buat ngejelasin gimana sih caranya. Ini jelas sebuah kebanggaan nasional. Tapi, di balik semua kisah sukses ini, ada realita lain. Realita yang dirasakan oleh mereka yang ada di garis depan, para dokter dan tenaga medis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, realita di lapangan. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Karena di balik angka-angka peserta yang jutaan itu, ada gambaran yang jauh lebih kompleks. Terutama kalau kita lihat dari sudut pandang para dokter dan rumah sakit. Dan inilah inti masalahnya. Kunci kenapa sistem ini bisa diakses begitu banyak orang adalah karena iurannya yang rendah. Tapi, justru hal itu jugalah yang jadi sumber keterbatasan terbesarnya. Jadi ternyata, harga yang super terjangkau itu ada konsekuensinya. Batasan anggaran ini ngaruh ke semua keputusan medis loh. Contohnya gini deh, tarif dari BPJS untuk CT scan jantung itu ternyata rendah banget. Akibatnya apa? Supaya rumah sakit nggak nombok, kadang pasiennya harus dirawat inap dulu. Karena paket rawat inap tarifnya lebih masuk akal. Aneh kan? Ini seolah-olah sistemnya sendiri yang memaksa terjadinya inefisiensi. Efeknya ini bahkan sampai ke perawatan-perawatan kritis, misalnya pasang ring jantung. Secara medis, idealnya itu dilakukan bertahap demi keamanan pasien. Tapi sama sistem, ini bisa dianggap pemborosan atau split billing. Belum lagi di daerah-daerah, pasien gagal ginjal bisa sampai harus menempuh perjalanan berjam-jam tiap minggu cuma karena rumah sakit setempat susah buka unit cuci darah baru akibat kontrol biaya yang ketat. Kebayang gak sih perjuangannya? Nah, puncaknya untuk operasi yang paling kompleks kayak transplantasi organ, dilemanya jadi makin tragis. Gini, kita itu punya dokter-dokter hebat loh. Banyak yang sekolah di luar negeri, siap menyelamatkan nyawa. Tapi mereka nggak bisa operasi. Kenapa? Karena tarif BPJS untuk operasi itu nggak nyampe setengah dari biaya aslinya. Jadi keahliannya ada, orangnya siap, tapi tangan mereka seolah terikat oleh sistem pendanaan. Oke, bagian ketiga. Mengikuti aliran dana. Pertanyaannya kan kenapa sih semua batasan ini ada? Nah, untuk ngerti kita harus follow the money. Kita telusuri jejak uangnya. Karena disinilah akar dari semua masalah ini berada. Coba deh kita sederhanakan. Kita pecah semua keuangan sistem yang rumit ini jadi satu angka aja. Satu angka yang mewakili anggaran untuk satu orang. Biar kita semua benar-benar kebayang skalanya. Oke, siap. Setelah semua iuran peserta dan subsidi dari pemerintah dihitung-hitung, angka yang tersedia untuk membiayai semua kebutuhan kesehatan satu orang per bulan itu cuma sekitar Rp51.000. Coba kita resapi dulu angka itu. Rp51.000. Angka ini harus cukup buat semuanya loh. Dari yang cuma batuk pilek ke puskesmas, sampai yang butuh operasi jantung. Semuanya. Mungkin angka 51.000 itu masih terasa abstrak ya. Emang itu kecil atau besar? Nah, biar nggak abstrak lagi, ayo kita bandingkan dengan negara lain. Di sini nih, skalanya bakal kelihatan jelas banget. Lihat deh perbedaannya, jomplang banget kan? Malaysia, tetangga kita, itu anggarannya hampir 10 kali lipat lebih besar per orangnya. Inggris, dengan sistem NHS-nya yang terkenal, anggarannya hampir 100 kali lipat. Wow, ini udah bukan lagi soal efisien atau nggak efisien. Ini soal skala anggaran yang dunianya beda banget.
Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Sederhana tapi kena. Kita kan nggak mungkin berharap beli mobil seharga 500 juta, tapi uangnya cuma punya 5 juta. Ekspektasi kita ya harus sesuai sama kemampuannya kan? Jadi, ini bukan soal manajemen yang jelek, ini soal realita anggaran. Oke, kita sampai di bagian terakhir, sebuah persimpangan nasional. Jadi dari semua ini, poinnya bukan buat nyalahin BPJS atau nyalahin rumah sakit. Bukan itu. Poinnya adalah untuk kita sadar bahwa sebagai sebuah bangsa, kita ini sebenarnya lagi berdiri di sebuah persimpangan jalan yang penting banget. Ini bukan pilihan antara sistem yang baik dan yang buruk ya, tapi ini adalah pilihan antara dua prioritas yang berbeda, dan dua-duanya sama-sama valid loh. Jadi kita harus jujur sama diri kita sendiri. Kita ini maunya apa? Mau memprioritaskan cakupan yang seluas-luasnya dengan biaya seminimum mungkin, atau kita mau layanan yang lebih lengkap, lebih komprehensif? Pada akhirnya pertanyaannya ya kembali ke kita semua, mau yang mana? Sistem yang murah meriah tapi layanannya terbatas? Atau sistem yang lebih komprehensif tapi konsekuensinya kita semua harus bayar lebih mahal? Karena jujur aja, mengharapkan layanan sekelas dunia dengan anggaran yang sekarang itu rasanya mustahil. Pilihan untuk masa depan kesehatan bangsa ini ada di tangan kita semua.